Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri, Filta Zahera, dan teman-teman saya, Humaira Dinda Pratiwi, Iqbal Ferdian Fahmi, dan Renaldi Ramadan dari kelas Hukum Bisnis B. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Ibu Meriza El Padernia, SH.MH. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam bab 4, pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang diatur dalam pasal 8, larangan pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran yang diatur dalam pasal 9-16, dan larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan periklanan yang diatur dalam pasal 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang terdapat di dalam pasal 8. Di dalam pasal ini, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang dibuat dengan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, memproduksi barang dengan proses yang tidak halal, memproduksi barang tidak sesuai mutu, tidak sesuai kualitas, tidak sesuai berat yang telah ditetapkan, dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang barang tersebut. Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang benar tentang keadaan barang tersebut kepada konsumen. Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang telah dijanjikan. Contoh kasus pelanggaran pelaku usaha dalam kegiatan produksi bisa kita lihat dari kasus PT Megasari Makmur. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metro Jaya karena adanya korban, seorang pembantu rumah tangga yang mengalami mual, muntah, pusing setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur. Kemudian dilakukanlah inspeksi ke PT tersebut dan ternyata ditemukan pestisida yang dicampurkan dalam proses pembuatan obat anti nyamuk HIT, yang mana pestisida ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat meracuni sel darah, mengganggu saluran pernapasan, mengganggu syaraf, dapat memicu kanker hati, serta dapat memicu kanker lambung. Atas kejadian ini, pemerintah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memerintahkan PT Megasari Makmur untuk menarik seluruh peredaran obat anti nyamuk HIT karena terbukti sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Hal ini sangat merugikan konsumen sehingga produk tersebut harus segera ditarik peredarannya agar tidak digunakan lagi oleh konsumen. Baiklah, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi kami, yaitu tentang larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam pasal 9 hingga pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan sesuatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah. 1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Kedua, barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. 3. Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan dan memiliki sponsor, persetujuan perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu. 4. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi. 5. Barang atau jasa tersebut tersedia. 6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu. 9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain atau jasa lain. 10.
menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap. 11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pada pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan ayat kedua yaitu barang atau jasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Ayat 3, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan atau jasa tersebut. Kemudian pada pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai 1. Harga atau tarif suatu barang atau jasa. 2. Kegunaan suatu barang atau jasa. 3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa. 4. Tawaran, potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. 5. Bahaya penggunaan barang atau jasa. Selanjutnya pada pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang. Ketentuan ini menentukan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan 1. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu. 2. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. 3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. 4. Menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. 5. Menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. 6. Menaikkan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obral. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada Humaira. Waktu dan tempat kita persilakan. Baiklah, selanjutnya saya Humaira Dinda Pratiwi akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Renaldi, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan yang lebih luas dibanding pasal sebelumnya, yaitu yang pertama, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Hal ini sesuai dengan pasal 12. Yang kedua, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Hal ini terdapat dalam pasal 13 ayat 1. Lalu yang ketiga, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat tradisional, obat suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain yang dimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2. Lalu pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penawaran barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan pemberian hadiah melalui cara undian. Dalam hal ini, pelaku usaha dilarang untuk yang pertama, tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. Yang ketiga, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Pada pasal 15 ditentukan bahwa
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal terakhir berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pemasaran adalah pasal 16 yang menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk yang pertama, tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, dan yang kedua, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang larangan-larangan pelaku usaha di bidang periklanan. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu asas-asas pelaku usaha di bidang periklanan. Nah, yang pertama itu pelaku usaha harus bersaing secara sehat. Nah, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu iklan yang harus dibuat itu harus jujur, berani bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu iklan tidak boleh menyinggung harkat maupun martabat atau merendahkan suatu suku, etnis, dan agama. Terus yang selanjutnya itu larangan-larangan tentang pelaku usaha di bidang periklanan. Yang pertama itu mengelabui konsumen tentang kualitas, kuantitas bahan atau kegunaan, harga barang atau tarif jasa, serta ketetapan waktu penerimaan barang atau jasa diiklankan. Nah, yang kedua yaitu mengelabui konsumen tentang jaminan garansi terhadap barang atau jasa yang diiklankan. Nah, yang ketiga yaitu memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa yang kita iklankan. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa yang kita iklankan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengeksploitasi kejadian dan seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang berwenang. Nah, yang selanjutnya yaitu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilarang melanggar etika dan ketentuan perundang-undangan. Nah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.